Masalah adalah hal yang terdekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi masalah ini dari bangun tidur sampai tidur lagi tentu ada pada diri kita. Namun kita samakan dulu persepsi bahwa masalah itu apa gitu. Apa yang disebut dengan masalah gitu. Karena kalau kita tidak tahu apa itu masalah, ya selamanya kita akan bermasalah. Masalah itu soal knowledge, soal pengetahuan. Jadi masalah hidup itu adalah soal pengetahuan, soal ilmu. Ketika kita fokus pada masalah, maka keseharian kita dengan masalah, dipenuhi dengan masalah. Tapi ketika kita fokus pada solusi, maka yang akan kita dapatkan adalah kebahagiaan. Tergantung mana yang kita besarkan. Kita mau besarkan masalahnya atau kita mau besarkan solusinya. Masalah dan solusi itu bagaikan dua sisi mata uang. Jadi dua sisi mata uang, satu kiri dan satu kanan. Inna ma'al usri yusra. Harfu taukid gitu. Inna sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan kemudian ada solusi. Jadi dia bilang, Allah katakan bahwa masalah dengan solusi itu dia satu tempatnya. Nah, tergantung kitanya mau fokus ke masalahnya atau fokus kepada solusinya. Nah, maka di sini kita lihat ada keluar. Masalah jelas dulu bahwa yang disebut dengan masalah adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Itu disebut dengan masalah. Saya ulang. Masalah adalah kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Harapan kita apa? Cita-cita kita apa? Kemauan kita apa? Keinginan kita apa? Tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan bagi diri kita. Nah itu ya, berarti sudah jelas. Keluar artinya makhraja. Makhraja. Keluar artinya makhraja. Dicontohkan, kalau orang berada di lorong sempit, di gang yang sempit, gelap, pengap gitu kan. Jadi dia dalam keadaan lorong, mungkin sebelah kiri gunung, atau sebelah kiri gunung, sebelah kanan gunung. Dia dalam kondisi dalam keadaan sempit, maka pada waktu itu dia tidak bisa bernapas, tidak bisa pandangannya luas, pengap, gelap, susah, dan dalam kondisi tidak nyaman. Kemudian tiba-tiba di ujung gang, di ujung tempat itu ada lapangan luas. Ada tanah lapang yang luas. Nah, ketika dia keluar di depan ujung gang yang sempit itu disebut dengan makhraja. Disebut dengan jalan keluar. Atau digambarkan seperti tempat biawak, rumah biawak. Biawak kalau mau bikin rumah itu dia gali tanahnya, kemudian sudah dalam, kemudian dia masuk. Setelah dia masuk, kemudian dia angkat kepalanya sedikit, kemudian ditutup tuh. Ditutup sampai kelihatan dari luar itu tidak seperti tidak ada lubang. Padahal ada lubang kecil selubang semut. Nah, dia di dalam itu dalam keadaan pengap, sempit. Nah, tapi karena biawak itu cuma untuk bernapas saja. Nah, padahal ketika dia mengantuk-ngantukkan kepalanya, dia menumbur-numburkan kepalanya ke tanah itu, kemudian dia lihat keluar, dia melihat tanah yang lapang. Nah, itu disebut dengan makhraja. Atau mungkin dia dalam keadaan sempit, kemudian dia keluar, kemudian melihat tanah lapang. Nah, itu disebut dengan makhraja atau jalan keluar. Atau mungkin kita lihat di gedung-gedung, di hotel-hotel, terutama di Arab Saudi sana, ada tulisan makhraja. Nah, itu pintu darurat. Ya, ada makhraja maksudnya itu pintu keluar, pintu darurat, bukan jalan keluar umum. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sepakat dulu apa itu keluar, kemudian apa itu masalah. Masalah tadi saya sudah jelaskan apa itu definisi masalah. Karena apa?
kalau tidak sama pemikiran kita, kalau tidak sama apa yang mau kita bicarakan, nanti ya terjedal. Nanti berdebat. Artinya kita tidak mendapatkan solusi. Nah, contoh kecil lagi. Definisi cinta misalnya. Apa yang disebut dengan cinta? Cinta mengatakan bagi yang putus cinta dia bilang cinta itu menyakitkan. Bagi yang indah-indah dia bilang cinta itu indah. Cinta itu mesra, cinta itu kaya, cinta itu macam-macam. Karena masing-masing orang mengalami cinta yang berbeda.